Ganjar belum tentu mau, partai lain lebih mustahil mau mengusung. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Menarik sekali melihat dinamika politik PDI Perjuangan. Partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut ini nampaknya akan melanjutkan tren kemenangannya dan mencatat rekor hat-trick di 2024. Namun belakangan ribut-ribut soal tidak diundangnya Ganjar dalam pertemuan kader di Jawa Tengah menarik perhatian banyak orang. Semua tertuju pada Ganjar dan sikap Puan Maharani. Publik menyimpulkan ada perseteruan untuk mendapatkan rekomendasi capres. Karena Ganjar dan Puan sama-sama berminat, meskipun keduanya belum pernah secara resmi menyatakan siap maju. Sebagai sebuah partai, persaingan antar orang di internal partai adalah sebuah keniscayaan. Seperti halnya pertengkaran dalam rumah tangga, benar-benar tak terhindarkan. Sejauh masih soal urusan internal, maka dapat diselesaikan lewat kekeluargaan. Asalkan jangan sampai kayak Demokrat yang sempat ada KLB dan terjadi pemecatan massal. Itu jelas masalah. Kalau dari yang saya lihat, tidak diundangnya Ganjar dalam acara di Jawa Tengah sampai pernyataan keras bahwa Ganjar sudah melampaui batas sebenarnya adalah bentuk teguran lanjutan. Sebelumnya Ganjar sudah pasti pernah ditegur soal eksistensinya di media sosial yang menurut sebagian orang kurang berimbang dengan kerja nyata di lapangan. Sekarang pilihannya terserah Ganjar, apakah akan terus ngegas di sosial media dengan segala cerita-ceritanya, ataukah lebih peduli lagi soal kerja di lapangan. Saya tahu di benak kita semua, Ganjar adalah yang terbaik hari ini dibanding Anies, Prabowo, Puan atau Ridwan Kamil. Jelas kita akan lebih memilih Ganjar. Tapi hasil kerja di lapangan yang menjadi top of mind masyarakat juga penting untuk diciptakan. Silakan tanya apa prestasi Ganjar sejauh ini. Tanyakan pada warga Jawa Tengah. Pasti akan kesulitan untuk menjawab. Lalu bandingkan dengan Jokowi dengan kartu Jakarta sehatnya. Bandingkan dengan Risma dengan penataan taman kotanya. Selain itu patut diingat bahwa kemenangan Pilpres itu tidak diwariskan. Kalau misal lawannya adalah Anies, Erlangga, Surya Paloh atau ketum partai lainnya, kita tidak perlu khawatir, Ganjar pasti menang. Mudah saja itu. Tapi bagaimana bila lawannya adalah Prabowo? Memang Prabowo sudah kalah 2 kali dari Jokowi, tapi kan 2024 Jokowi sudah tidak bisa maju lagi. Bukankah terbuka kans atau peluang cerita seperti yang terjadi di Jawa Timur? Hovifah yang kalah 2 kali melawan Pak Dekarwo sukses mengalahkan wakil petahana. Jika Jokowi yang bertarung sendiri, mungkin dia sudah tahu betul caranya mengalahkan Prabowo dan mestinya mudah saja. Tapi ketika Jokowi harus berada di belakang layar, ada kemungkinan akan mandul seperti SBY yang coba mengorbitkan AHY. Memang komunikasi di media sosial itu sangat penting, apalagi untuk kepala daerah. Presiden Jokowi juga memanfaatkan sosmed, tapi porsinya tidak perlu sebesar Ganjar atau Ridwan Kamil. Bolehlah sekali-kali menyapa dan tampil, tapi jangan terlalu sering. Tetap harus ada tim komunikasi yang menerjemahkan setiap kegiatan. Sosmed Pak Presiden Jokowi hari ini adalah contoh sempurna bagaimana seorang pejabat membuat tim komunikasinya. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh tim, diserahkan ke tim. Karena bagaimanapun tugas pejabat atau kepala daerah adalah hasil kerja di lapangan. Soal media dan berita itu mengikuti apa yang telah dikerjakan. Sampai di sini saya masih melihat bahwa ini adalah konflik internal dalam batas wajar. Bahkan sebagian orang meyakini ini adalah cara menguji respon publik terhadap Ganjar. Selebihnya semua pilihan akan berpulang pada Ganjar. Apakah akan mengacuhkan teguran-teguran tersebut dan terus aktif di sosmed seperti sebelumnya, atau malah lebih sering lagi? Kalau ini dilakukan berarti Ganjar punya kans untuk maju dari partai lain. Hal ini bisa saja dalam politik. Ahyar Nasution misalnya, kader lawas PDIP dan petahana di Medan itu memilih keluar dari PDIP karena tidak dicalonkan oleh partai. Maju lewat PKS dan Demokrat. Sementara PDIP malah memilih Bobi Nasution. Hasilnya Ahyar kalah dari menantu presiden. Kalau mau contoh yang menang juga ada di Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Emil adalah kader PDIP yang di tengah jalan menerima pinangan Hovifah untuk maju di Pilgub Jatim. Hal ini bertentangan dengan sikap PDIP yang sudah mengusung Gus Ipul dan Azwar Anas.
Contoh menang dan kalahnya sama-sama ada, jadi tinggal Ganjar menentukan sikapnya. Apakah akan sejalan dengan arahan partai atau tambah ngegas dengan keyakinan mendapat rekomendasi dari partai lain. Tapi kalau bicara soal kans, bagi saya lebih memungkinkan Ganjar diusung oleh PDIP dibandingkan kemungkinan diusung oleh partai lain. Karena untuk level Pilpres, rekomendasi partai dan membentuk koalisi nasional dengan mengusung non-kader atau mencomot kader lain partai tidak akan semudah level pilkada. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.